kamu. Tanya murid. Halo Farida, perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kenalin aku Anissa, sekarang sudah kelas 12 jurusan multimedia. Sedikit cerita nih, kalau aku itu sebenarnya orangnya suka ngomong, tapi kalau ketemu orang-orang baru kayak ini kayak malu gitu. Jadi intinya aku tuh orangnya suka ngomong, cuman rada pemalu gitu. Hai everyone, nama aku Atim Nuryan Hidayat, aku dari akomodasi perhotelan kelas 12B. Halo, nama saya Muhammad Jailani Iman dari kelas 12 AOTKP. Halo, nama aku Maya dari jurusan film kelas 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 12B TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Hai guys, kenalin nama saya Karina Rahmawati dari kelas 12A Bisnis Daring dan Pemasaran. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho dari kelas 12A Akuntansi. Hai semua, perkenalkan nama saya Tasya Nur Sabrina dari kelas 12B Broadcasting. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Aura Rizky. Saya biasa dipanggil Nade. Soalnya kalau dipanggil Nadia, nama Nadia tuh sekarang tuh banyak banget gitu loh. Dan ya udahlah, akhirnya dipanggil Nade aja. Terus saya juga dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Saya suka banget jalan-jalan. Saya juga suka ngomong. Terus saya juga suka menari. Lebih ke dance modern sih. Ntar kalau lulus mau jadi apa tuh? Kalau lulus saya mungkin melanjutkan ke perguruan swasta. Aku rencananya mau jadi pramugari. Kalau lulus nanti saya ingin berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Saya punya dua opsi, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi kedinasan. Lulus maunya jadi notaris, terus setelah lulus itu mau gap 1 tahun dulu buat istirahat dari menimba ilmu sebentar, terus baru setelah itu baru ambil kuliah. Sebenarnya saya ingin bekerja dan menghasilkan banyak duit. Gimana ya? Saya kalau sudah lulus yang pertama sih pengen jadi pengusaha. Kerja sambil kuliah sih. Aku tuh mau kerja sambil kuliah dan ternyata keluarga aku nggak dukung. Saya mau kuliah sih ya, soalnya dari keluarga itu semuanya kan latar belakangnya kuliah. Dan akhirnya mereka bilang, kamu kuliah ya nak ya. Nyambung kuliah? Ya. Nyambung kuliah di fakultas? Mungkin sesuai dari jurusan saya yang sekarang mungkin mengambil manajemen. Fakultas Hukum. Tapi saya yang lebih prioritasnya adalah perguruan tinggi negeri. Cari jurusan yang kamu banget gitu. Dan udah dapet 2 nih, jurusan ilmu komunikasi sama pendidikan bahasa Inggris. Dan temen juga bilang, kayaknya kamu cocok deh di pendidikan bahasa Inggris, soalnya aksen kamu aksen British. Kalau notaris itu masuknya hukum. Tapi pas lulus kada langsung melamar kayak tuh. Kayak ada prosesnya, kayak mempersiapkan diri, kursus bahasa Inggris, public speaking aku kurang banyak. Sebenarnya untuk bekerja mungkin akan tidak fokus ke jurusan yang ada di SMK, mungkin akan keluar dari jurusan tersebut. Untuk saat ini karena saya emang menggeluti di bidang perhewanan, dalam kurung saya adalah seorang reptiler. Ngapain sih kerja sambil kuliah? Kenapa swasta? Kenapa nggak negeri dan lain sebagainya? Akhirnya banting setir, insya Allah mau ke ULM atau Lambung Mangkurat, doain ya. Biar diterima, bisa lulus SBMPTN dan lain sebagainya, doain semoga itu bisa tercapai. Dan insya Allah mau masuk prodi psikolog atau ilmu komunikasi, gitu sih. Sebetulnya itu di hukum itu lebih tepatnya banyak ke public speaking. Terus kan di hotel juga kita ketemu banyak tamu, terus kita juga bisa menghandle tamu, menghandle komplain yang ada di hotel-hotel tersebut, kita bisa menghandle juga di hukum. Ada ketertarikan mengambil jurusan hukum karena saya ingin jadi pengacara. Apakah dari keluarga sangat mendukung kalau nanti ke depannya jadi tour guide? Mendukung banget, dengan syarat sayanya juga enjoy dengan pekerjaan tersebut dan emang bener-bener nggak terpaksa gitu loh istilahnya. Karena kalau misalkan kita terpaksa itu kan jadi kayak aduh berat banget nih kerjaannya, pengen pindah aja deh, kan sayang gitu ya pindah-pindah terus. Jadi katanya sih nggak apa-apa kalau gajinya sedikit atau gimana, yang penting kamu enjoy. Untuk fokusnya saya lebih ke apa namanya itu tadi, lebih ke berjualan lah sebutannya ya, lebih ke pembisnisnya itu. Kenapa nggak nyambung di film aja? Sebenarnya ada, tapi
Kayak masih kurang feel-nya kayak itu. Ada, tapi kurang. Ada sih. Sebenarnya simpel sih buat jadi notaris itu karena papa aku yang ngerekomendasiin aku buat masuk notaris, karena kata papa aku jadi notaris tuh enak banget, cuman butuh tanda tangan udah jadi duit dan gak kemana-mana. Tapi sebenarnya di balik itu kita harus menghafal seluruh pasal-pasal undang-undang ada di Indonesia ini. Terus untuk eskul juga aku ikut public speaking dan sebagainya. Akhirnya aku lebih senang untuk ilmu komunikasi dan itu insya Allah sudah persiapan udah mateng. Amun orang tua mendukung, tapi awalnya tuh kurang karena jauh banget loh. Apalagi kontraknya kayak kada setahun 2 tahun, jadi itu. Tapi wah ini sudah mendukung. Keluarga aku kemungkinan lah latar belakangnya itu karena sukanya ngambil beasiswa di luar. Bukannya sombong nih, tapi emang kenyataannya gitu loh. Suka ngambil beasiswa ke UB dan lain sebagainya. Akhirnya merasa gengsi. Kok keponakannya kayak gini, kok kayak gini. Akhirnya ya didukung. Kesan-kesan atau pesan-pesan gimana sih caranya biar lulus itu nggak bingung mau jadi apa? Kesan dan pesan yang saya sampaikan kepada semua orang, kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu akan mendapatkan apa yang kamu perjuangkan. Mimpi dan cita-cita itu bukan sebatas gelar dan profesi, akan tetapi berbakti dan membahagiakan orang tua itu adalah sebuah mimpi juga. Sebenarnya sih harus berani ya, harus berani ngambil jalannya mereka sendiri. Kita tuh nggak perlu takut, jangan takut sama sekali. Terus itu kita juga harus lebih lebih selangkah lebih maju lah daripada orang lain. Kalau saya sih punya prinsip begini ya. Kalau saya udah kalau misalkan nih orang lain udah duduk, saya ini udah harus bisa merangkak. Kalau orang lain udah bisa merangkak, saya udah harus belajar berdiri. Kalau orang lain udah mulai berdiri, saya harus jalan. Dan kalau orang lain udah mulai jalan, saya harus berlari. Pokoknya saya harus selangkah lebih maju dibandingkan orang lain. Dan itu ngebikin saya lebih maju sih ya, kayak motivasi tersendiri buat saya buat yakin masuk ke komunikasi. Siswa unggul sih menurut aku nggak terlalu gitu ya, tapi kita lebih fokus terhadap magang, karena aku banyak ngelihat adik-adik kelas sekarang kayak takut akan magang, takut disuruh ini itu, tapi lebih tepatnya jangan takut buat magang, karena magang itu adalah kunci buat kita sukses. Dan ingat juga, aku sering pakai kata-kata ini mungkin agak sedikit rude ya kata-katanya, kita magang, kita harus merampok ilmu sebanyak-banyaknya dari perusahaan tersebut. Karena apa? Kalau kita udah selesai magang, nggak bawa apa-apa, rugi kitanya. Untung perusahaan karena dapat bantuan gratis, tapi kita nggak membawa ilmu apa-apa dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, selagi masih magang, harus memperbanyak mencuri ilmu pengetahuan yang ada dari perusahaan tersebut. Kalau mau menentukan lulus jadi apa atau lulus mau kemana itu, kita harus menentukan. Aku pernah baca dari beberapa lansiran dari internet atau apapun, kalau kamu ingin menentukan apa yang ingin kamu capai di masa depan, kamu harus menentukannya dulu. Misal, kamu punya 25 kesukaan kegiatan yang kamu sukai. Jadi ya kamu catat dulu 25 kesukaan itu. Lalu kamu rincikan lagi, kamu perkecil menjadi 7 kesukaan. Dan yang kesukaan yang kamu perkecil itu harus kesukaan yang kayak berpengaruh untuk kehidupan selanjutnya atau ke jenjang selanjutnya. Jadi yang terpakai lah di kehidupan selanjutnya. Gampang sih, nggak juga. Jadi namanya juga cewek, pelin-pelan. Menurut aku, tentukan dulu nih tujuan kita setelah ini apa. Mungkin kita mau jadi dokter dan lain sebagainya. Usahanya tuh gini, usaha belajar dan sebagainya. Dan kita nggak tahu kan takdirnya ke depan tuh gimana. Jadi yang penting usaha dulu, usaha. Sama cari tahu nih, kasih tahu ke orang tua. Mah, kalau aku kuliah gimana nih? Mah, kalau aku kerja gimana nih? Terus cari minat bakat kita apa. Semisal, aku suka komunikasi. Mah, gimana nih kalau aku kuliah mau ambil komunikasi dan sebagainya. Itu kan perlu. Jadi nggak perlu bingung sih sebenarnya. Tentukan, kamu udah punya soft skill kah? Atau kamu ingin tetap belajar kah? Kalau kamu tetap ingin belajar, terus budget kamu ada, kalau enggak ngambil beasiswa, yaudah kuliah aja. Masih muda ya kan. Tapi kalau kamu, wah kayaknya udah jadi beban keluarga nih, atau aku nggak enak dengan orang tua aku udah biayain segini, mau kerja deh, yaudah ambil aja. Dan kalau udah kerja itu jangan malu kalau kamu semisal di stand atau jual minuman doang, itu nggak apa-apa. Orang sukses itu berawal dari hal yang kecil, dari hal yang kayak kecil banget gitu loh. Jadi jangan malu, tolong jangan malu. Semakin kita malu karena gengsi, itu kita nggak bakal sukses.
Ingat, orang sukses itu orang-orang yang mau berusaha, bukan orang-orang yang malu, apalagi orang-orang rebahan. Gitu sih. Terutama kalau untuk yang nggak bingung ya, banyakin belajar aja sudah. Nah, itu 1. Jangan supan. Nah, 2. Banyakin nuntut ilmu. Mantap. Takuni diri kamu masing-masing lo, kayak hendaknya tuh jadi apa, fashion Bu Hanikam tuh ada di mana, lawan juga discuss lawan orang tua, orang kekawanan, cari circle hanyar gitu. Nah, jadi kayak banyak lo nih dapat masukan, dapat masukan itu. Ya, dapat pengalaman, intinya dapat masukan lah. Jadi kayak kada buntu-buntu banar otak. Jadi kayak tahu lo dunia kayak apa, dunia luas, dunia nih kejam banar. jadi kayak itu, Pang. Intinya takuni diri Bu Hanikam apa kehendak Bu Hanikam. Kayak itu nah. Mas, itulah sampailah itu ku. Motivasiku. Kali sampai lo. Oke, Maya, thank you. Tanya murid.